Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar PHP ya. Kalau kemarin di video sebelumnya kita sudah belajar HTML ya. Dan di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang PHP ya. Oke, silahkan dibuka kembali modulnya. Nah, ini ya struktur PHP. Jadi tidak seperti HTML, kode PHP ini tidak akan diberikan oleh server secara langsung. Ketika ada permintaan dari klien atau browser, namun melalui pemrosesan dari sisi server. Makanya PHP disebut script server side ya. Sehingga bila kita ingin mengakses file dengan ekstensi PHP harus menyebutkan dahulu folder dalam lokal servernya. Nah, ini bedanya yang kemarin saya bilang bahwa file HTML itu bisa langsung di open with Firefox atau Google Chrome ya. Tapi kalau file ekstensinya .php itu tidak bisa di open with Firefox, itu nggak bakal jalan gitu. Karena dia harus dipanggil melalui web server. Gitu ya. Dan ini strukturnya adalah ada tag pembuka sama ya, dan ada tag penutup. Tag pembukanya ada seperti ini ya, PHP, lalu penutupnya seperti ini ya. Ini yang dasar ya. Ada juga nanti ada beberapa tag PHP, namun ini yang paling sering digunakan. Oke. Nah, ini contohnya penulisan dalam PHP itu tag pembuka PHP lalu tag penutup. Untuk menuliskan atau mencetak sebuah string atau teks ya, itu bisa menggunakan echo, PHP echo ya. Ya, jadi ini lalu di dalam tag PHP itu bisa disisipkan tag HTML. Contohnya BR ya. BR itu kan tag break ya. Jadi BR itu tag HTML. Jadi di dalam PHP bisa di-include HTML juga ya. Nah, ini nanti hasilnya seperti ini. Kita jelasin dulu semuanya ya. Lalu ada variabel. Variabel itu ditandai dengan tanda dolar ya kalau di PHP. Yang kemudian bisa diikuti dengan angka, huruf, dan underscore. Namun variabel tidak bisa mengandung spasi. Jadi ini aturan dasarnya bahwa variabel itu tidak bisa di spasi ya. Untuk mendefinisikan variabel hanya perlu menuliskannya, maka otomatis variabel dikenali oleh PHP. Jadi contohnya dolar nama, dolar no telepon, dolar pekerjaan ya, bisa pakai underscore, bisa pakai huruf besar, huruf kecil ya, tapi tidak boleh ada spasi. Itu variabel. Contohnya di sini ya, kalau di contoh 5 itu kita bikin variabel name, isinya string, lalu nama ya, kelas ya, lalu kita cetak variabel itu dengan echo. Ya, hasilnya seperti ini, name saya sekian. Lalu tipe data. Tipe data di PHP itu lebih fleksibel ya katanya nih. Kita tidak perlu mendefinisikan jenisnya ketika mendefinisikan pertama kali. Jadi ya udah, kalau bikin variabel ya udah bikin aja gitu. Karena nanti bisa kita manipulasi ya variabel tipe datanya gitu. Jadi mau dijadiin integer, mau dijadiin string atau yang lainnya, itu ada manipulasinya lah. Nah, ini ada 6 tipe data ya, yang ya umumnya dikenali lah ya. Ada integer, double, nilai pecahan, lalu ada string itu ya teks ya, paragraf ya. Lalu ada boolean itu nilainya true or false ya, jadi benar atau salah gitu. Lalu ada objek, lalu ada array ya.
Itu yang umumnya digunakan. Sebenarnya masih banyak lagi. Nah, contohnya ini di sini ada variabel jumlah, nilainya dia integer, lalu variabel harga dia integer juga, lalu total itu dia harga dikali jumlah, ya. Ini hasilnya seperti ini. Lalu ada konstanta. Konstanta itu sama seperti variabel ya, cuma dia nilainya statis atau konstan ya, namanya konstanta ya. Jadi statis, konstan, dan tidak bisa berubah. Nah, cara membuatnya dengan define dalam kurung nama konstantanya, lalu nilai konstantanya. Ya, ini cara mendefinisikan konstanta, makanya define. Lalu ada komentar. Komentar itu maksudnya bukan berkomentar ya, tapi komentar itu adalah untuk menuliskan dokumentasi. Biasanya kalau di programmer biasanya menulis dokumentasi dengan komentar ya. Jadi komentar itu tidak akan di running oleh web server ya, karena itu tidak akan dianggap script gitu. Jadi kan kita biasanya menuliskan misalkan fungsi input ya. Fungsi ini digunakan untuk input ya, seperti itu ya. Tapi itu hanya untuk penanda gitu, supaya kita ingat, oh iya ini fungsinya buat ini loh. Nah, ini ada caranya. Kalau di PHP pakai slash 2 kali ini untuk komentar satu baris ya. Ini ya, komentar satu baris pakai slash 2 kali. Lalu bisa juga pakai pagar. Ini juga komentar satu baris. Lalu untuk komentar yang banyak baris, ini pakai slash bintang. Lalu ditutup dengan bintang slash, jadi diapit ya. Nah, ini bisa di enter, tapi syaratnya harus diapit. Ditutup pembuka, ada tutup penutupnya. Kalau enggak nanti semua scriptnya mati atau dianggap komentar karena diawali oleh pembuka. Ya, itu komentar. Lalu ini contoh script konstanta dan komentar ya. Jadi komentar itu ini yang slash, konstanta nilai untuk nilai pi ya. Lalu konstanta untuk nilai judul, itu komentar. Jadi ini tidak akan di running. Ya, cuman semakin banyak komentar juga ini akan mempengaruhi apa ya, kecepatan ya. Ya, sebisa mungkin yang meminimalisir komentar yang sedikit saja gitu. Kompleksitasnya akan lebih tinggi kalau banyak komentar juga ya. Nah, ini contohnya untuk contoh 7 ya, yaitu menghitung luas lingkaran. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, perbedaan HTML dengan PHP ya, yang seperti saya bilang, ini contohnya kalau HTML itu bisa langsung di open with, nanti di browsernya itu kan pasti seperti ini ya, halaman URL-nya file, lalu dia ada di posisi mana ya, file, terus misalkan di D atau di folder apa, dia tampilannya seperti ini. Jadi tidak memanggil melalui web server, tapi kalau dia dia memanggilnya melalui web server, yaitu localhost. Ini wajib ya, tidak bisa kalau tidak melalui localhost. Jadi ini ya, kalau ini udah pasti HTML, kalau ini ya udah pasti PHP. Jadi itu yang harus diperhatikan, bahwa HTML itu di sisi browser, tapi kalau PHP itu di sisi server. Jadi harus lewat server, tidak bisa lewat browsernya saja. Makanya PHP itu bisa menghubungkan antara browser dengan server ya, server atau dengan database itu. Nah, ini untuk tugasnya next ya. Seperti biasa nanti kalian akan membuat tugas seperti ini dengan menuliskan nama kalian dan alamat ya. Jadi diisi dengan biodata kalian. Seperti biasa nanti tugasnya dikirim email. Oke, kita mulai saja ya. Tadi sudah saya jelaskan apa itu PHP. Nah, kita mulai dari contoh 4 dulu ya.
silakan dibuka kembali Visual Studio Code-nya atau Sublime atau Notepad++-nya. Saya di sini menggunakan Visual Studio Code ya. Nah, di sini kemarin kita sudah bikin contoh 1, contoh 2, dan contoh 3. Ini saya close dulu ya. Oke, kosong ya. Lalu kita akan bikin file baru, new file, namanya contoh 4 ya. Contoh 04.php, karena kita akan membuat file PHP. Oke, kita lihat lagi. Kita akan menampilkan, ini adalah script PHP pertama saya, BR, lalu saya sedang belajar PHP. Jadi kalau kemarin kita menggunakan HTML itu kan harus ada doctype dan sebagainya ya. Kalau di PHP itu tidak ya, kita cukup dengan seperti ini, tag PHP pembuka lalu tag PHP penutup ya. Ini adalah ciri dari sebuah script itu merupakan script PHP ya. Lalu untuk print atau menampilkan itu pakai echo karena kita di dalamnya itu nanti mau menampilkan string dan menambahkan tag HTML, kita pakai petik 2 ya. Ini adalah script PHP pertama saya. Lalu kita BR seperti ini. BR ini akan dianggap dia tag HTML ya, nantinya. Lalu jangan lupa titik koma di belakangnya. Lalu echo apa nih? Teksnya saya sedang belajar PHP. Oke, saya sedang belajar PHP. Gampang ya teman-teman. Jadi ini contoh sederhana sekali untuk membuat halaman menggunakan PHP. Oke, lalu kita coba jalankan di browser ya, localhost/wp1 ya. Ini nama folder saya, /contoh 04.php. Jadi harus melalui ini ya, harus melalui web server. Kita lihat jalan atau tidak. Nah ini ya, ini tidak jalan. Kenapa? Karena examnya kita belum nyalain. Kita nyalain dulu examnya. Ya, jadi kalau untuk membuat file PHP dengan menjalankannya melalui web server, maka kita perlu mengaktifkan Apache. Ini Apache ya, untuk menjalankan web server PHP-nya. Lalu kalau MySQL ini untuk database. Jadi wajib, kalau PHP wajib pakai SAM. Jadi yang belum install SAM wajib ya. Saya bilang kalau wajib ya tidak ada toleransi, ya wajib. Oke, kita coba lagi ya, try again. Oh ini kita karena connect internet ya, ini seharusnya tidak connect internet. Nah ini ya hasilnya. Jadi localhost/wp1 jangan sampai connect internet ya. Tadi kalau connect internet jadi HTTPS ya. Jadi http/localhost/wp1 ya. Jadi kita mengakses localhostnya. Ini adalah script pertama saya. Oke, itu adalah contoh sederhana sekali untuk menuliskan kode PHP. Oke, saya tambahin ya. Lalu Pak, gimana sih Pak kalau misalkan kode HTML-nya ada kode HTML-nya lalu kita tambahin PHP. Jadi ini yang kelebihannya PHP itu bisa dimasukin di dalam banyak pemrograman ya. PHP itu bisa di-include ke dalam HTML ataupun JavaScript ya. Jadi JavaScript juga bisa kita sisipkan kode PHP ya. Contohnya gini, misalkan kita punya script ini ya,
HTML nya. Contoh PHP. Ini title-nya saya kasih contoh PHP. Lalu di sini kita kasih heading, misalkan heading 1, contoh PHP. Ya, ini kan tag HTML ya. Lalu kita akan sisipkan tag PHP yang sudah kita buat supaya masuk di HTML. Bisa nggak? Kita coba. Nah, bisa ya. Ya, jadi lebih fleksibel kalau PHP itu. Jadi bisa dimasukin di dalam kode HTML. Makanya ini sangat cocok untuk pemrograman berbasis web yang menghubungkan antara browser dengan database atau server. Ya. Kalau hanya HTML kan tidak bisa menghubung ke server, ya, kecuali dengan JavaScript ya. Ya, itu teman-teman harus paham bahwa PHP adalah bahasa pemrograman berbasis server-side processing. Ya. Jadi pemrosesannya dia harus membutuhkan web server. Jadi tidak bisa hanya di browser. Jadi tadi ya, seperti contohnya examnya tidak jalan, itu tidak mau jalan dia. Kenapa? Karena butuh server. Ya, itu. Jadi diperhatikan kalau misalkan web servernya belum dijalani, itu wajib dijalani. Oke, jangan lupa di save dulu untuk contoh 04 nya. Ya, ini saya rasa masih mudah dan harus paham ya sampai sini. Next, kita akan belajar variabel sekarang. Contoh 05 ya. Nah, ini di contoh 05 ini sudah sama seperti yang tadi saya jelasin, sudah include di dalam HTML-nya. Cuman ini ada kesalahan sebenarnya. Bodinya nggak ada nih, bodinya nggak ada. Ini ada body penutup tapi nggak ada body pembuka ya. Ya maklum ya, yang bikin modul juga kadang bisa lupa. Oke, jadi kita bikin file baru lagi di sini, contoh 05. Contoh 05.php. Lalu kita keluarin dulu struktur dasar HTML. Contoh script ya. PHP misalkan. Seperti ini. Lalu kita akan bikin variabel name, nama, kelas. Jangan lupa tag PHP pembuka dulu seperti ini. Lalu baru kita bikin variabel pakai $, name. Name-nya misalkan berapa ya? Terserah lah. Name, $nama, misalkan siapa? Oke, nama saya deh. Nama, lalu kelas. Pak, ada batasan nggak buat variabel? Nggak ada batasan, silakan. Lalu kelasnya misalkan 12.2a07. Jangan lupa titik koma ya. Jadi kalau PHP titik komanya diperhatikan. Oke, nah ini adalah variabel. Jalan nggak Pak kalau kayak gini? Kita coba ya. Kita coba nih. Contoh 05 ya. Kita ganti dulu contoh 05. Nah ini ya, sudah di jalan nih. Nggak jalan ya, kosong. Coba kalau kita view page source. Nah, ini ya, kalau di view page source, itu kan yang terlihat adalah kode HTML. Kode PHP-nya itu tidak terlihat, teman-teman. Jadi ini hebatnya PHP ya. Kalau terlihat bahaya dong. Ya enggak? Kalau terlihat bahaya banget ya. Jadi tadi kita membuat variabel seperti ini tidak terlihat. Kenapa? Karena belum dipanggil. Ini belum dipanggil untuk dicetak. Ya. Oke, kita panggil ya. Pakai echo seperti ini.
echo dolar nim, atau gini, kita ikutin model aja, nim saya dolar nim ya, nim saya sama dengan dolar nim, lalu echo nama saya dolar nama, jangan lupa titik koma, kelas dolar kelas. Oke, save ya, diperhatikan lagi titik koma. Oke, contoh script PHP 05 ini ya, jalan ya, keluar ya, cuma masih belum rapi karena kita belum menambahkan break ya. Kalau di script kan ini ada break BR, kita bisa tambah BR, dua aja cukup ya. Oke, sekarang kita coba lihat di view source code nya. Nah, keluar nih view source code ini ya, jadi dia hanya yang tercetak saja yang terlihat, programnya terlihat ya enggak. Nah itu ya, itu keamanan dari PHP seperti itu, makanya banyak dipakai untuk pemrograman web, terutama yang menghubungkan data ke server atau ke database. Jadi PHP itu tidak terlihat di dalam script HTML-nya ketika user itu melihat, tapi kalau HTML itu terlihat nih, title-nya terlihat, body-nya terlihat ya, kelihatan sama user, jadi user bisa melihat. Oke, jadi itu ya. Lalu ada selain dengan echo ini, ada yang lebih singkat lagi ya. Contohnya gini. Jadi kalau misalkan dalam sebuah inline ya, saya biasanya nyebutnya inline echo ya. Itu bisa juga pakai, misalkan yang kelas ini kita hapus dulu. Jadi bisa juga pakai seperti itu. Nah, ya. Jadi pakai sama dengan aja nih, kurung buka tanda tanya sama dengan, ini udah sama dengan echo dolar kelas. Nah seperti ini. Ini kalau di dalam tag misalkan kayak gini ya, nah ini kita dalam title kita mau masukin script hanya memanggil variabel, itu bisa pakai ini, jadi lebih sedikit ya. Kalau echo itu kan ada 4 huruf ya, nah ini lebih singkat lagi, jadi lebih sedikit scriptnya, karena program yang bagus adalah sedikit scriptnya gitu, jadi jangan sampai bertele-tele. Jadi itu ada caranya. Nah misalkan seperti ini, kelas sama dengan baru, kita coba sama ya hasilnya. Jadi itu cara menampilkan ya echo. Itu ada 2 cara, bisa pakai echo seperti ini, bisa pakai yang PHP echo langsung seperti ini ya. Itu buat pemahaman teman-teman aja, terserah ya. Ya kalau yang pertama awalan ya pakai echo yang ini aja dulu nggak apa-apa ya. Tapi pasti lama-lama kan ketika kalian echo seperti itu nulis, biasanya akan kelamaan ya. Semakin kalian paham, wah nulis echo-nya kepanjangan, biasanya akan kalian beralih ke echo yang sedikit ini. Oke, itu contoh 05 ya. Jadi kita sudah belajar variabel. Nah variabel itu ada juga kita bisa mendefinisikan tipenya ya. Jadi kalau variabel tipenya integer itu tidak perlu menggunakan diapit tanda petik ya. Misalkan kayak huruf ini ya, ini sebenarnya bisa juga seperti ini, tidak perlu menggunakan
tanda petik. Kenapa? Karena dia bisa bertipe integer. Nah ini ya, jadi sama. Jadi kalau huruf dia bisa juga tidak perlu diapit petik, bisa juga jadiin petik ya. Jadi kalau kayak gini dia tipenya integer, tapi kalau seperti ini dia tipenya string. Ini juga string. Ya, string itu adalah gabungan dari huruf, angka, simbol dan sebagainya. Ya, jadi string. Oke, di save dulu jangan lupa. Next, kita belajar. Nah ini hasilnya 05. Oke. Contoh 06. Nah, di sini kita akan belajar lagi tentang tipe data ya. Di sini ada integer semua, lalu di sini ada perkalian ya. Perkalian integer. Silakan dicoba. Oke. Kita save dulu, lalu kita bikin filenya contoh 06.php. Oke, kita tampilin dulu tanda, kalau di Visual Studio Code ya, tanda seru, lalu tekan tab. Nah, seperti ini ya. Ini kita ganti contoh 06.php. Oke, lalu kita akan bikin variabel jumlah, harga, dan total. Hampir sama yang seperti tadi ya. Dolar harga dulu ya. Jumlah harga. Jumlah 5 ya. Dolar harga 20.000. Dolar total sama dengan dolar jumlah kali dolar harga. Ini udah main logika ya. Variabelnya kalau seperti ini berarti kan jumlah ini ya 5 ya, karena kan variabel jumlah ini adalah ini 5, harga 20.000. Ini harus paham ya, ini udah pakai logika. Lalu kita echo seperti ini, jumlah beli ya, harga barang, total barang. Jumlah beli sama dengan dolar jumlah pakai BR seperti ini. Kalau di Visual Studio Code bisa juga copy baris, itu satu baris di copy, itu cukup tekan Shift, Alt dan panah bawah, cursor bawah seperti ini. Lalu bisa kita ganti harga beli, harga jual atau harga beli, harga barang ya, harga barang, harga. Oke, lalu kita echo lagi total bayar, dolar total. Oke, seperti ini ya, save. Lalu kita coba di browser contoh 06. Jumlah beli 5, harga barang 20.000, total barang 100. 20.000 kali 5. Benar? Benar ya? Oke, kita sudah membuat contoh 06, masih gampang ya. Masih belum ada kendala misalnya. Lalu kita akan belajar lagi konstanta dan komentar. Nah, ini kita ke contoh 07. Oke. Kita bikin filenya contoh 07.php. Kita tampilkan dulu struktur HTML. Title-nya ganti contoh 07.php. Oke, kita akan bikin konstanta untuk nilai judul. Jangan lupa tag PHP-nya dulu.
seperti ini adalah komentar. Ini komentar satu baris ya. Konstanta untuk judul misalkan ya, kalian bisa sesuai dengan kalimat kalian sendirilah. Define judul. Oke, kita lihat lagi. Define judul. Define judul. Define judul. Lalu nilainya itu bisa string, bisa variabel juga bisa, integer juga bisa. Ini kalau karena string ya. Hitung luas lingkaran. Jadi define judul ini langsung kita tetapin isinya, value-nya. Jangan lupa titik koma. Lalu konstanta untuk nilai P. Kalian pasti masih ingat ya nilai P. Define P 3,14 ya. Define P pakai huruf besar semua, lalu 3.14 ya. Jadi kalau di PHP itu tidak pakai koma ya. Kalau dia desimal dia pakai titik. Nah, seperti ini. Next, lalu echo judul, lalu bikin variabel R-nya 10 ya. Nah, di sini kita echo judul, nah, karena dia konstanta tidak perlu pakai $. Lalu kita bikin variabel $R sama dengan 10 karena variabel pakai $, itu bedanya ya. Lalu echo jari-jari sama dengan R. Oke, echo jari-jari sama dengan $R seperti ini, atau pakai /n seperti ini juga bisa ya, tapi nggak usah sebenarnya, pakai BR aja. Nah, lalu variabel luas $luas sama dengan P dikali gimana nih? P dikali jari-jari ya. P dikali $R dikali $R. Jangan lupa titik koma. Ini adalah perhitungannya nih. Variabel ini sudah dikasih penugasan untuk menghitung luas. Lalu di echo lagi, tampilkan luas lingkaran sama dengan luas. Echo luas lingkaran sama dengan luas. Luas itu dari variabel ya. Bisa kasih BR sama dengan. Oke. Jangan lupa titik koma dan menutup PHP. Ini ya, kita coba save. Contoh 07. Jadi ya, hitung luas lingkaran. Jari-jari 10, luas lingkaran 3,14. Nah, ini masih judul. Nah, ini harusnya nih ada BR dulu di sini. BR supaya dia turun. Nah, seperti ini. Oke, kita sudah belajar tentang konstanta dan ini variabel, atau bisa di sini variabel R bernilai 10. Nah, ini komentar, variabel, konstanta. Lalu kalau komentarnya banyak itu pakai /bintang. Nah, ini kalau belum ada penutupnya dia mati semua yang ke bawah, nggak jalan tuh, error nanti ya. Contoh 07 untuk menghitung luas enter dengan konstanta, variabel, dan
misalkan seperti ini. Jangan lupa ditutupnya. Nah, dia aktif lagi tuh yang ke bawah kan. Ini aktif lagi. Jadi ini untuk membuat komentar lebih dari satu baris bisa pakai slash bintang, atau bisa juga ini pakai pagar. Jadi untuk inline satu baris dia bisa pakai pagar, bisa pakai slash 2 kali seperti ini. Kita coba berpengaruh atau tidak. Nah ya, sama aja tidak berpengaruh. Kalau di view page source juga komentar tidak terlihat ya, yang terlihat ya hanya tercetak HTML. Oke, paham ya sampai sini. Jadi contoh 07 kita sudah kerjakan, hasilnya seperti ini. Oke, nah ini akan saya coba mengaksesnya. Kita coba ya mengaksesnya. Saya akan buka dulu file htdoc-nya ya, yang kemarin saya buka dan saya buat wp1. Nah di sini ada contoh 02 kan, kemarin kita bikin tipenya HTML ya. Kita coba sekarang, kita coba open with Firefox. Kita coba apakah dia berjalan. Nah jadi ya, lihat di strukturnya, file /c exam htdoc wp1. Jadi dia tidak menggunakan web server di sini. Sedangkan kalau contoh 07 nih, kita mau play OpenBit langsung seperti ini. Nah ini tidak bisa nih, OpenBit-nya nggak ada karena dia tipenya PHP. Coba kalau kita paksa ini pakai Firefox. Nah ini nggak jadi, dia akan kepanggilnya scriptnya, isi filenya yang kepanggil masuk sini. Jadi bukan menampilkan halaman web, tapi menampilkan isi filenya. Jadi nggak bisa kalau .php dipanggil seperti ini, harus melalui web server seperti ini ya. Jadi itu perbedaannya antara HTML itu browser, kalau PHP itu server, gitu aja lah. Nah ini contohnya. Jadi silakan dibuat halaman seperti ini, nama ya, halaman, tempat tanggal lahir, telepon, silakan diisi dengan biodata masing-masing ya. Ya seperti biasa tugasnya dikirim, dan contoh-contoh yang di atas ini tadi berarti dari contoh 4, 5, 6, 7 juga harus dikerjakan dan dikirim bersamaan. Jadi ada contoh 04, 5, 6, 7 dan ini 8 ya, berarti ada 5 file ya. Untuk pertemuan ini ada 5 file yang harus kalian kirim ke email saya, dan ada 5 tampilan screenshotnya ya, jadi 10 file. Ingat ya, file dan screenshot. Oke ya, jadi untuk pertemuan hari ini kita sudah belajar dasar tentang PHP. Silahkan dikerjakan. Kalau misalkan ada kesalahan dalam video saya, silahkan bisa berkomentar, dan kalau ada yang bingung bisa berkomentar juga ya, nanti saya jawab. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Tetap semangat dan tetap terus belajar. Jangan lupa ya, setiap coding PHP itu titik koma diperhatikan. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.